Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan iman dan jalan takwa adalah jalan yang dapat menurunkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Patut kita syukuri bahwa saat ini kita masih dapat bekerja dan Allah senantiasa memberikan rezeki berupa kenikmatan, kesehatan, dan juga rezeki berupa penghasilan yang bisa kita peroleh melalui gaji kita setiap bulan. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di bawah, mungkin yang terkena imbas dari pandemik, sehingga mereka tidak dapat mendapatkan penghasilan, dalam kondisi yang sulit ini mereka harus bertahan untuk melanjutkan kehidupannya. Patut kita syukuri bahwa saat ini kita masih diberikan kenikmatan rezeki itu. Dan ada beberapa hal yang dapat membuat rezeki kita ini menjadi berkah. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh akan kami bukakan pintu keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga terkait dengan takwa ini berfirman dalam Quran surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu atau jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah doa dan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Salah satu jalan keberkahan rezeki yang kedua yaitu dengan jalan berdoa. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada rezeki kita, kepada ilmu kita, dan kepada yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat An-Nuh ayat ke-10 sampai ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala ala lisani Nuhin alaihi salam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara.
Allah berfirman melalui lisan Nuh alaihi salam, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Ia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abu Dawud yang artinya, barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan menjadikan dari setiap kesempitannya jalan keluar, dan dari setiap kesusahannya kemudahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, supaya kita mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengambil sebab sempurna dalam bekerja dan mencari yang halal. Quran surat Al-Mulk ayat ke-15, Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari segala rizkinya, dan kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah jujur dan meninggalkan kecurangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, penjual dan pembeli keduanya bebas memilih selagi keduanya belum berpisah. Maka jika keduanya jujur dan saling menjelaskan dengan benar, maka akan diberkahi pada bisnis keduanya. Namun jika menyembunyikan cacat dan dusta, maka terhapuslah keberkahan jual beli tersebut. Insyaallah yang selanjutnya adalah menjalin silaturahmi. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkeinginan agar rezekinya dilapangkan dan nama baiknya dikekalkan, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim atau tali persaudaraan. Kemudian yang selanjutnya, agar rezeki kita berkah, poin ke-6 adalah berbuat baik kepada orang lemah dan gemar membantu mereka. Seperti yang telah diriwayatkan hadis oleh Abu Dawud yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintalah kepadaku orang-orang lemah, sesungguhnya kalian diberi rezeki dengan orang-orang lemah di antara kalian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidaklah setiap hari ketika seorang hamba memasuki waktu paginya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Maka berkata salah seorang dari keduanya, salah satunya mengatakan, ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang dermawan. Dan malaikat yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kerusakan kepada orang yang kikir. Kemudian qala Allahu azza wa jalla anfik alaik, muttafaqun alaih. Di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, berinfaklah kamu, maka aku akan berinfak kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu bersyukur atas segala yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ketika pagi membaca zikir di atas, sungguh telah menunaikan kesyukuran harinya. Barang siapa seperti itu juga pada sore harinya telah menunaikan kesyukuran pada malamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dan tidak tamak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabatnya Hakim bin Hizam, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini indah dan manis, maka barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang baik, niscaya mendapat keberkahan, dan barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, niscaya tidak mendapat keberkahan. Dan ia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang, dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, 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 hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insa wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma tasallat aynun binadhar wa udhunun bi khabar, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ah wa huduril jum'ah wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala ta'ala wa lan yazil qailan 'aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.